Jangan pilih motif-motif yang tidak syar'i. Maksudnya apa? Kita muslimah kok pakai baju motif babi? Ya, dulu ada tokoh gitu ya, Monokurobo itu babi, tapi dipakai untuk baju tidur, misalnya baju-baju apa gitu. Jadi walaupun hanya baju tidur, kita tetap tidak boleh mengenakan motif yang tidak pantas gitu, motif tengkorak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabarnya para sahabat Persada hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu semangat dalam menjalani kegiatan hari-harinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dengan Bu Mahni selaku dosen di Persada dan para tim, yaitu tim Persada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara muslimah itu dalam berbusana. Nah, di sini itu kaitannya dengan bagaimana cara kita berjilbab. Apakah harus bagaimana ya? Apakah kita itu harus bergaya seperti ini kah, seperti itu kah? Kan ada gaya-gayanya kanan kiri, oke, kayak gitu. Terus apakah kita harus bercadar seperti teman-teman yang lainnya kayak gitu. Nah, mari kita simak pembahasannya dengan Bu Mahni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Afi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Afi, bahwa untuk kajian kali ini kita akan mengangkat tema tentang busana muslimah. Tentang apa saja yang harus terpenuhi sehingga pakaian yang dikenakan oleh seorang muslimah itu layak dianggap sebagai busana muslimah. Pembicaraan ini menjadi menarik karena sekarang kita melihat ada fenomena yang bisa kita amati, yang sahabat-sahabat Persada bisa amati di lingkungan kita. Banyak muslimah, itu bukan sedikit ya, banyak muslimah yang mereka itu berpakaian yang mereka anggap sudah pakaian muslimah, tetapi sesungguhnya itu belum memenuhi syarat. Jadi kalau sekarang itu ada sebuah fenomena ya yang disebut sebagai jilbubs gitu ya. Apa itu jilbubs? Jilbubs itu adalah ketika seorang muslimah berpakaian mengenakan jilbab. Jadi berpakaian, dia mengenakan jilbab, cuma pakaiannya itu sangat ketat. Saking ketatnya terlihat dengan jelas bagian-bagian yang menonjol, misalnya payudaranya, pantatnya itu terlihat dengan jelas. Nah, jadi itu disebut sebagai jilbubs ya. Jadi banyak, kita bisa lihat, kita amati gitu ya. Jadi itulah yang kita akan bahas pada kajian kali ini. Nah, Ananda Persada yang Ibu cintai, jadi perlu diketahui bahwa berpakaian muslimah itu memiliki syarat ya. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar itu layak menjadi busana muslimah. Sebelum kita sampai pada persyaratan itu, kita perlu bahas sedikit tentang apa sesungguhnya fungsi pakaian itu. Dalam surah Al-A'raf ayat 26 Allah berfirman, "Ya bani Adama, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Wa libasut taqwa dzalika khair." Jadi di dalam ayat ini Allah berfirman, "Wahai anak Adam, kami telah turunkan kepada kalian itu pakaian untuk menutup aurat dan menjadi perhiasan. Dan pakaian takwa itu jauh lebih baik." Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa pakaian Allah turunkan kepada anak Adam untuk menutup aurat. Dan yang kedua, pakaian itu menjadi perhiasan, menjadi penghias diri gitu ya. Nah, jadi itu fungsi pakaian yang disebutkan dalam Islam. Tapi yang kita lihat fenomenanya sekarang banyak pakaian itu yang bergeser. Salah satu yang terakhir itu loh, fungsi
eh, hanya terbatas pada perhiasan saja, tapi fungsi yang pertama untuk menutup aurat itu sering terabaikan. Sebenarnya Ibu juga perlu menjelaskan, kalau Mbak Afi ini generasi milenial ya, harusnya bersyukur karena sekarang fenomena berhijab itu menjadi sangat semarak. Karena suatu ketika dulu mungkin di era Ibu ya, di era 80-an itu orang masih malu, berjilbab itu malu. Tapi sekarang ketika jilbab itu sudah menjadi tren fashion, tapi justru ada pergeseran. Jadi sekarang itu jilbab itu hanya sekedar fashion, mengabaikan aspek-aspek syar'i yang harusnya ada dalam jilbab itu sendiri. Oke, baik. Mari kita lihat sekarang apa saja yang menjadi syarat. Jadi berdasarkan ayat dan hadis ya, untuk ini nanti bisa dilihat dalilnya itu. Jadi setidaknya kalau gampang untuk mengingat apa saja syarat busana muslimah itu ada 5T gitu ya, gampang. Jadi untuk mengingat itu apa saja yang bisa diamati dari suara sehingga dia layak dianggap sebagai busana muslimah. Yang pertama, tidak membuka aurat, itu syarat yang pertama. Apa saja aurat itu? Nah, jadi kalau dilihat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam kasus ketika itu Asma ya, putrinya Abu Bakar. Jadi Rasulullah bersabda bahwa ketika seorang muslimah itu sudah balik, sudah haid, maka semua anggota tubuhnya itu menjadi auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi pakaian muslimah itu baru dianggap muslimah ketika menutup aurat. Yang sering terabaikan dalam hal ini mungkin kaki ya. Jadi muslimah itu sering tidak pakai kaos kaki, padahal kaki itu merupakan aurat. Nah, jadi syarat yang pertama itu harus menutup aurat. Kecuali yang boleh dibuka itu wajah dan telapak tangan. Nanti kita singgung terkait dengan niqab ya, atau cadar. Itu kita selesaikan dulu. Yang kedua, pakaian muslimah itu tidak boleh ketat. Ya, ketat itu nggak usah dijabarkan. Sudah paham lah ketat itu. Sedemikian misalkan sampai baju itu tidak bisa menutup bentuk tubuhnya, terlihat dengan jelas. Nah, ini yang sering memprihatinkan itu. Atasnya pakai jilbab, bawahnya ketat, pakai legging. Ya, kelihatan tuh bentuk kakinya. Jadi kalau dalam bahasa kampung Ibu tuh udah mirip kayak ada ya, kalau ada lemang ya, lebih mirip lemang. Tahu lemang nggak? Itu ketan dia dimasukkan dalam bambu itu. Jadi begitu dipakai itu kakinya benar-benar kelihatan. Jadi itu yang sering kita lihat ya. Jadi pakainya ketat ya semuanya. Itu yang disebut tadi jilbab itu, Mbak. Jadi pakai jilbab tapi bajunya ketat itu namanya jilbab. Jadi itu belum syar'i. Yang ketiga, tidak transparan. Bahan. Jadi kalau terkait dengan desain ya, fashionnya nggak boleh ketat. Yang ketiga itu tidak boleh transparan. Bahannya itu terawang. Jadi ini pernah, jadi kalau dilihat ada dalam sejarah itu ya, pakaian transparan dulu sempat menjadi tren di era jahiliyah. Maka ada ayat yang menjelaskan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Jadi perempuan Arab di masa lalu itu suka mengenakan pakaian transparan. Mereka bertawaf di seputar Ka'bah itu dengan menggunakan pakaian transparan. Nah, jadi ini disindir Rasulullah dalam hadisnya. Ada perempuan, dia itu berpakaian tapi seperti telanjang. Nah, itu pakai pakaian tapi telanjang karena bahannya sangat transparan. Jadi semua di dalam pakaian itu kelihatan. Ya maaf, di sini mungkin kita sering ngeliat tuh ya, bahan yang biasa kalau di Indonesia itu pakai bahan brokat gitu ya. Ya sekarang sudah banyak yang sudah kasih lapis gitu. Tapi dulu pakai jilbab tapi bahan bajunya itu sehingga bagian lengan ini terlihat jelas gitu ya. Nah, itu yang keempat, syaratnya itu tidak boleh menyerupai laki-laki. Atau ada yang lain, tidak boleh menyerupai orang kafir. Maksudnya sini jangan sampai pakaian yang kita kenakan itu menghilangkan identitas kita sebagai seorang muslimah itu. Ini laki-laki apa perempuan? Nggak jelas, karena baju dari belakang kelihatan seperti laki-laki gitu. Jadi orang bingung, ini laki-laki yang sedang pakai jilbab atau seperti apa gitu. Nah, jadi pakaian itu harus menunjukkan identitas keperempuanan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tidak berlebihan. Jadi berpakaian itu tidak boleh berlebihan dalam banyak hal. Misalnya pertama dalam hal desain. Ini orang baju itu sedemikian rupa sehingga yang pakai sendiri ribet. Ya.
Jadi yang mengenakan itu malah ribet ya, dia ada yang bajunya tuh terlalu terlalu panjang sehingga dia sering keserimpet. Yang paling sering terjadi tuh ketika naik motor, sampai sering ya masuk ke dalam roda motor, itu sampai membahayakan, desainnya bisa membahayakan pemakainya. Kedua, motif tidak boleh berlebihan. Jadi jangan sampai misalnya apalagi pakaian yang dipakai dalam menimbulkan fitnah dalam majelis-majelis tertentu, majelis ilmu misalnya, jangan pakai pakaian yang berlebihan sehingga orang tidak fokus pada pengajiannya, malah fokus pada pakaian kita itu. Motif yang salah lah, ini sering terjadi nih. Kita muslimah harus paham, jangan pilih motif-motif yang tidak syar'i. Maksudnya apa? Kita muslimah kok pakai baju motif babi, ya. Itu ada tokoh gitu ya, Monokurobo itu babi, tapi dipakai untuk baju tidur misalnya, baju-baju apa gitu. Jadi walaupun hanya baju tidur, kita tetap tidak boleh mengenakan motif yang tidak pantas gitu, motif tengkorak gitu ya. Kemudian tidak berlebihan dari sisi harga. Ini banyak muslimah beli baju harganya jutaan, tapi mukenahnya jadi tidak seimbang. Untuk baju sholat, pakaian sholat, pakaian ibadah murah, beli mukena yang 350.000, ini baju jutaan. Itu jangan sampai berlebihan. Oke, baik. Jadi itulah syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah pakaian muslimah. Ketika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka tidak layak disebut sebagai busana muslimah. Walaupun dia misalkan dilihat dari sisi sudah pakai jilbab itu belum. Adapun sekarang ada penyebutan syar'i, ini ada hijab syar'i, ini tidak ada. Jadi syar'i tidak tergantung pada terpenuhi tidak syarat itu. Ya. Jadi jadi orang suka bilang ini syar'i, kalau pakai jilbab segi 4 tidak syar'i. Enggak. Syar'i selama dia memenuhi syarat itu. Misalkan dari syarat jilbab itu yang paling penting apa? Menutupi dada. Nah, ini yang jadi persoalan, desain jilbab atau fashionnya jilbab itu seringkali digunakan diikat ke belakang sehingga dada terang. Padahal ayat Al-Qur'an menjelaskan harus menutupi bagian dada, itu syaratnya jilbab. Ketika jilbab apapun yang dikenakan, entah itu segi 3, segi 4 atau apapun ya, ketika dia menutupi dada pemakainya, maka syar'i lah dia. Itu jadi tidak karena jilbabnya besar seperti yang ibu kenakan ini kemudian jadi syar'i, kemudian ada ananda di luar yang pakai jilbab segi 4 tidak dianggap syar'i. Jadi syar'inya itu terletak pada apakah dia menutup dada atau tidak. Mungkin ada yang baik, di sini saya banyak pertanyaannya Bu ya, dari diri saya sendiri juga, dari pertanyaan dari teman-teman juga. Nah, pertanyaannya ini yang pertama yaitu pertanyaannya ini yang pertama adalah bagaimana sih ketika muslimah itu memakai sanggul? Jadi kan itu kan kayak berlebihan gitu kan ya Bu ya? Itu kan kayak katanya nggak boleh kayak seperti berkontra, tapi kan ada yang sama kayak gitu. Tadi Ibu belum menyinggung ke situ, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu lalu bagaimana, kan kita kan posisinya kan nggak boleh menutup aurat, akan tetapi kita itu nggak boleh yang transparan seperti itu kan Bu. Namun banyak sekali fenomena misalnya di asrama ataupun di kos-kosan sesama putri seperti itu tuh meskipun sesama putri apakah boleh kita itu ya meskipun tidak menampakkan benjolan-benjolannya, akan tetapi itu kan kayak terawang kayak gitu kan. Itu tuh gimana? Maksudnya meskipun laki nggak terlihat, meskipun laki nggak melihat, tapi kan sama putri kan melihat seperti itu. Itu gimana? Kemudian yang ketiga, boleh nggak sih kita itu memakai jilbab yang berwarna? Karena ada beberapa teman yang mengatakan nggak boleh memakai jilbab yang berwarna karena sama aja itu menarik laki. Itu. Nah, kemudian yang keempat, kemudian yang keempat, tadi kan Ibu kan nggak boleh nggak boleh diiniin ya, dadanya nggak boleh terbuka. Nggak boleh terbuka. Akan tetapi ada juga beberapa teman itu mengatakan bahwasanya itu perempuan itu juga ketika memakai jilbab itu nggak boleh yang namanya itu dihias di sini kemudian di sini, padahal saya juga memakai di sini. Karena itu juga sama aja menarik laki kayak gitu. Itu gimana penjelasannya? Oke, baik ya, banyak ya pertanyaannya. Ya. Yang pertama terkait dengan tadi berpakaian transparan itu tidak boleh, meskipun yang melihat itu sesama perempuan. Jadi jangan. Jadi karena memang ada kecenderungan untuk menggampang adalah teman ini gitu ya. Itu jangan. Jadi sedemikian rupa aurat itu harus kita tutup, meskipun itu dengan teman, tapi juga tidak perlu berlebihan sampai tidur pun pakai jilbab gitu ya. Pantas-pantasnya lah. Ini mentang-mentang satu kamar,
perempuan semua kemudian pakai tank top, celana pendek, itu nggak bisa. Karena maaf ya, ada kecenderungan orang dalam tanda petik sekarang mengalami misalkan penyimpangan kecenderungan seksual. Jadi bisa jadi nanti dia tertarik melihat maaf paha yang mulus itu, dia kok ini juga gitu ya. Jadi bisa jadi kita yang menyebabkan munculnya fitnah tadi. Jadi nggak boleh. Jadi walaupun itu dengan teman sekamar misalnya atau sesama putri gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan jilbab. Jadi masuk dalam kategori berlebihan. Jadi kita boleh pakai jilbab tadi lah, jangan berlebihan yang membuat desain-desain tertentu yang kemudian menarik perhatian itu, Mbak. Pakai jilbab untuk kan orang jadi terlihat gitu loh. Nah itu yang nggak boleh. Jadi jangan membuat diri kita menjadi sasaran atau menjadi sumber fitnah orang. Jadi orang menceritakan tapi itu jilbab gitu ya misalkan, itu sebenarnya bukan kesalahan orang, itu kita yang memancing orang untuk jadi kita harus buat batas itu loh, Mbak. Jadi ada konsep batas. Pantas nggak? Jadi itu memang nggak diatur agama, tapi pantas nggak itu dipakai? Ya, tentang punung unta tuh ada dalam hadis. Ya, tapi kadang-kadang pemahamannya tentang punung unta itu sendiri berbeda-beda. Intinya apa? Desain itu tidak boleh berlebihan. Kemudian tentang boleh sih menghias jilbab ini kan mungkin kalau ibu terlalu flat ya, untuk anak muda gaul itu kan mungkin perlu dandanan, perlu dihias, boleh, nggak ada masalah. Cuma tadi konsepnya tadi, Mbak, jangan berlebihan. Menghias itu jangan sampai menarik perhatian. Begitu juga dengan jilbab yang berwarna, nggak ada masalah. Memang ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hindari menggunakan warna-warna tertentu, misalnya merah gitu ya. Ya kita lihat situasinya lah. Jadi sebenarnya tidak ada larangan. Walaupun Nabi sangat mencintai baju putih, tapi kalau putih aja kan terlihat mungkin kurang menarik ya untuk anak-anak muda terutama ya. Jadi nggak masalah pakai baju, cuma pantaskan diri. Kalau mungkin sedang ada acara duka cita gitu ya, takziah, janganlah pakai merah. Ya, itu kan tadi jadi kita akan jadi omongan orang gitu ya. Ada satu hal lagi yang perlu kita kaitkan dalam konteks busana muslimah ini adalah pemakaian cadar. Jadi yang perlu difahami bahwa tidak ada satupun dalil Al-Quran dan hadis yang memerintahkan muslimah memakai cadar. Jadi tidak ada. Jadi karena apalagi dengan hadis yang sahih tadi bahwa semua tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan tangan. Nah itu kan menunjukkan tidak ada kewajiban. Kalau memang wajah itu wajib ditutup, maka hadis Nabi mestinya tidak seperti itu bunyinya. Semua tubuh wanita harus ditutupi kecuali tangan. Nanti itu artinya harus pakai cadar. Ini kan kecuali wajah dan tangan. Jadi tidak ada. Nah, tentang cadar itu sendiri, menurut Ibu ya, itu lebih kepada faktor pilihan pribadi. Jadi orang yang merasa atau muslimah yang merasa lebih nyaman kalau dia pakai cadar atau lebih aman ketika dia pakai cadar, silakan, itu pilihan. Tapi dia tidak boleh mewajibkan cadar itu untuk dirinya sendiri atau kepada orang lain. Apalagi mengingat misalnya ada perintah yang meminta kita untuk saling kenal mengenal. Di antara cara paling mudah mengidentifikasi seseorang itu adalah dengan melihat wajah. Ya. Jadi seharusnya tidak harus ditutup gitu. Tapi kalau ada yang memilih untuk bercadar, silahkan. Nah, satu hal juga, ketika ada yang memilih teman kita atau memilih untuk bercadar, kita tidak boleh mengolok-olok mereka karena itu pilihan. Sama seperti memilih desain lah. Kita anggap cadar itu sebagai bagian dari desain pakaian. Jadi silahkan aja memilih pakai jilbab ini, jilbab selama dia memenuhi syarat, tidak ada masalah gitu. Tapi yang tidak boleh itu tidak mewajibkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Itu bahwa itu wajib itu kepada seorang. Tapi kalau itu menjadi pilihan, silahkan. Kalau dengan pilihan itu kemudian dia merasa lebih aman dan lebih nyaman, kenapa tidak gitu? Itu aja. Oke, baik, mungkin itu. Terima kasih dengan Bu Mahni telah menjelaskan bagaimana sih syarat-syarat muslimah itu berpakaian dan lain-lain sebagainya. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan para sahabat Persada UAD. Sebelum kita tutup kajian pada hari ini, yang belum subscribe maka subscribe, kemudian like, komen, dan bagi teman-teman yang memang masih mengganjal di hati teman-teman, maka silahkan komen channelnya, maksudnya komen di kolom komentarnya atau chat
secara pribadi ke WA official Persada. Nun, terima kasih. Nun wal qalam mimma yasturun. Syukron ala itimaminkun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.